Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat isya rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan fikih salat jenazah. Malam hari ini kita masuk bacaan setelah takbir keempat. Setelah takbir keempat ada dua pilihan. Yang pertama takbir keempat, kemudian setelah itu langsung salam tanpa berdoa. Kemudian pilihan yang kedua, setelah takbir keempat kita berdoa, dan doa ini tidak harus khusus untuk jenazah. Boleh mendoakan pribadi kita, boleh mendoakan keluarga jenazahnya, kemudian juga boleh mendoakan kaum muslimin secara umum. Salah satu doa yang masyhur adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Maka kita pilih satu doa ini, kita bahas secara singkat, di mana doa ini maknanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami dari pahalanya. Wa tahtimna ba'dahu, dan jangan engkau fitnah kami, jangan engkau uji kami sepeninggal jenazah kami. Wa firlana balahu, dan ampunilah kami juga ampunilah dia, yaitu ampunilah jenazah ini. Berarti doa ini ada tiga penggalan kalimat. Yang pertama adalah Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami untuk mendapat pahala lantaran jenazah ini. Maksudnya apa? Ayatul mayyiti wa tibai janazatihi wa musabanatihi, yaitu ya Allah, jangan engkau haramkan kami karena lantaran jenazah ini kami bisa dapat pahala. Apa pahalanya? Pertama, kita bisa dapat pahala lantaran jenazah tadi karena kita ikut takziah, ikut mensolati, ikut mengantar ke makam. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, mensolatkan jenazah saja kita sudah mendapat pahala 1 qiraat. Maka ya Allah, janganlah engkau haramkan kami pahala kami tadi yang sudah mensolatkan jenazah lantaran meninggalnya orang ini. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau haramkan kami atas musibah yang menimpa kami, terutama kalau yang meninggal ini mungkin anggota keluarganya, mungkin orang tuanya, maka keluarganya pasti sangat sedih. Dan ini termasuk musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang namanya seorang mukmin itu pasti tertimpa musibah. Sampai Rasul mengatakan ma yazalu balahu bil mu'mini wal mu'minah. Musibah itu senantiasa akan menimpa orang mukmin dan mukminah. Fi nafsihi, kadang-kadang musibah itu menimpa dirinya sendiri, wa waladihi, menimpa anaknya, wa malihi, kadang menimpa hartanya, hatta yaqawa wa ma alaihi fatihatun, sampai nanti dia gara-gara musibah tadi dia menghadap Allah tanpa membawa dosa sama sekali. Sehingga musibah dengan meninggalnya jenazah tadi, keluarganya punya potensi dapat pahala kalau dia sabar. Maka Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan engkau haramkan kami dapat pahala karena kami sudah sabar dengan engkau panggil keluarga kami. Karena kalau kita kehilangan anggota keluarga dapat musibah seperti itu, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi syaratnya adalah kita harus sabar. Jadi pahala itu diberikan bukan karena perbuatan Allah yang memberikan musibah kemudian Allah kasih kompensasi berupa pahala, bukan. Tetapi Allah timpakan musibah kepada kita, kemudian Allah
merespon kita terlebih dahulu. Begitu kita merespon dengan sabar dan dengan ridho, baru Allah memberikan kepada kita. Tetapi begitu kita mendapat musibah malah kita murka kepada Allah, maka sebagai gantinya Allah tidak akan memberikan pahala, justru Allah juga akan memurkai kita semuanya. Maka dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, "Idza ahabba qauman ibtalah." Jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian kepada mereka. Jadi justru akan diberikan ujian. Kemudian Rasul mengatakan, "Faman radiya falahu ridho, wa man sakhita falahu sukhtu." Maka barang siapa yang ridho terhadap musibah tadi, Allah pun akan ridho pada orang ini, dikasih kesabaran, dikasih pahala dan sebagainya. Tetapi wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang murka terhadap musibah ini, Allah pun akan murka kepadanya. Maka bagi orang yang sholat jenazah, dia harus sabar, ridho bahwa ini takdir yang terbaik. Walaupun ini sudah ada, maka Nabi Asura, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami untuk mendapat pahala lantaran meninggalnya jenazah ini, karena kami itu sudah mensolatkan jenazahnya dan juga karena kami sabar terhadap meninggalnya jenazah ini. Kemudian penggalan yang kedua adalah wala tahtina badahu, dan jangan engkau uji kami sepeninggal jenazah ini. Maksudnya adalah di sini di penjelasannya dikatakan wala tudilluna badahu, jangan engkau sesatkan kami sepeninggal jenazah ini. Ayolah tahtina ba'da hadzal mayyit, yaitu jangan engkau fitnah kami, jangan engkau uji kami sepeninggal mayat ini. Buat seorang tabir nabi mauti, dan jadikan kami bisa mengambil pelajaran dari meninggalnya orang ini, musta'idina lil qa'ika, dan agar kami mempersiapkan diri suatu saat nanti akan berjumpa dengan engkau. Fala tulqi alaina fitnah, dan jangan engkau timpakan kepada kami fitnah ba'dal imani bika, setelah kami beriman kepadanya. Jadi secara sederhana maksud dari wala tahtimna ba'dahu, ya Allah jangan engkau uji kami, jangan engkau sesatkan kami, jangan gelincirkan iman kami sepeninggal jenazah ini. Karena kadang-kala ada beberapa peristiwa di mana mungkin di keluarga tersebut selama bapaknya masih hidup, anak-anaknya terkondisi ibadahnya. Tetapi begitu bapaknya meninggal, ternyata anak-anaknya sudah tidak bisa istiqomah hati. Atau mungkin di satu lingkungan tertentu atau di komunitas tertentu ada orang soleh yang bisa mengkondisikan lingkungannya sehingga jadi soleh semuanya. Tetapi begitu orang ini meninggal dunia, ternyata setelah itu orang-orang yang masih hidup sudah tidak bisa istiqomah hati. Maka dari itu kita lanjutkan, kita panjatkan kepada Allah, wala tahtimna ba'dahu, jangan engkau uji kami, jangan engkau sesatkan kami sepeninggal jenazah ini. Sehingga kita mohon agar walaupun jenazah ini tidak meninggal dunia, yang ditinggalkan tetap bisa istiqomah. Kemudian yang terakhir adalah waghfir lana walahu, dan ampunilah kami ya Allah, dan juga ampunilah jenazah ini. Tetap diakhiri dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah istimewanya istighfar. Taubat dan istighfar itu memang ada beberapa perbedaan, walaupun kesamaannya sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi salah satu perbedaannya adalah kalau taubat itu ada batas waktunya. Rasul bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat dari seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Begitu rohnya sudah di tenggorokan, ketika sakaratul maut, saat itulah batas akhir taubat. Maka kalau dia taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sudah masa-masa namanya iftidar. Iftidar itu orangnya masih hidup, tetapi karena rohnya sudah di tenggorokan, kemudian sudah dibukakan alam gaib,
sehingga orang ini sudah bisa menyaksikan kehadiran malaikat maut yang akan mencabut rohnya. Jadi kalau tobat itu ada batas waktunya, setelah itu sudah tidak diterima. Tetapi kalau istighfar tidak ada batasan waktunya, bahkan ketika orang ini sudah meninggal dunia, istighfar tidak tertutup. Buktinya adalah sholat jenazah ini. Itu kemarin kita sudah bahas, setelah takbir ketiga, orang yang sholat jenazah semuanya kompak memohonkan ampun untuk jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini menunjukkan istighfar tidak tertutup kalau dia sudah meninggal dunia. Hanya sekarang yang memohonkan istighfar adalah orang yang masih hidup. Ketika kita berjemaah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Termasuk anak-anak yang soleh bisa memintakan ampun untuk orang tuanya. Maka ini istighfar berarti tanpa ada batas. Maka kalaupun orang ini sudah meninggal dunia, sebelum dimakamkan kita berikan kebaikan kepada jenazah ini. Salah satu caranya adalah dengan ikut sholat jenazah, kemudian mendoakan, memohonkan ampun kepada jenazah ini agar nanti begitu masuk ke alam akhirat dia mendapat keselamatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.